Hai, halo Pisces. Kita balik lagi di channel Indri WS. Kali ini aku mau bacain buat kamu Pisces. Sun, Moon, Rising, Venus, love energinya kamu di Januari 2022. Energinya kolektif, jadi bisa resonate, bisa nggak buat kamu. Kalau dirasa di sini nggak resonate seperti biasa, kamu bisa cek di video berchart kamu yang lainnya. Oke, Pisces, so far aku lihat overall energinya adalah di mana kamu sedang dalam tahap ingin memulai sebuah kestabilan yang baru di hubungan kamu antara kamu sama dia. Cuma di sini aku masih ngelihat ada control issue, dan mungkin control issue ini yang selama ini menjadi masalah di hubungan kamu sama dia. Entah ini kamu yang merasakan atau dia yang merasakan sebenarnya, tapi salah satu dominan di sini yang kayak semuanya pengen diatur sesuai dengan maunya kamu atau maunya dia, nggak balance sebenarnya. Tapi entah ada kejadian apa di kamu dan dia di sini pelan-pelan mulai menyadari bahwa ini udah nggak baik gitu. Jadi permasalahannya di sini bagaimana kalian sebenarnya saling menguasai diri. Jadi ini bukan cuma kestabilan hubungan tapi kestabilan diri sendiri gitu. Jadi apa yang selama ini ditahan ternyata sudah keluar gitu. Apa yang selama ini kamu pendam ternyata meledak juga, iya kan? Jadi sekarang saatnya kalian membentuk sesuatu yang baru, menyelesaikan permasalahan yang selama ini dipendam gitu, melakukan sebuah perubahan. Aku ngelihatnya seperti itu, terutama agak bau-bau kontrol ya gitu. Jadi salah satu dominasi ini ternyata merepotkan gitu. Selama ini mungkin nggak kelihatan, tapi lama-lama kan bosen juga gitu. Karena di sini aku ngelihatnya ini cukup kuat dan gimana ya, untuk bertanggung jawab terhadap kejadian itu, terhadap apa yang kamu alamin atau kalian alamin di sini agak susah ternyata. Ada fase dimana masih merasa benar gitu, masih merasa cara itu tuh benar gitu, tapi ternyata diam-diam kan enggak. Mungkin selama ini susah diungkapin, tapi ternyata keluar juga gitu, terungkap juga apa yang menjadi beban selama ini di hubungan kamu. Awalnya kayak biasa aja deh, kayak begitu, oke, nurutin, tapi ternyata kamu ngerasa atau dia ngerasa ternyata tidak menjadi diri sendiri. Kamu nggak bisa ngapa-ngapain, kamu cuma nurutin instruksi, perintah gitu kan, harus begini, begini. Awal mulanya mungkin kamu mikirnya adalah, oh dia perhatian banget ya gitu, dia care banget ya, sampai dia mikirin gue harus begini, gue harus begitu gitu. Tapi lama-lama kamu menyadari bahwa ini adalah sebuah kontrol gitu, ini sebuah aturan yang membatasi kamu, dan lama-lama kamu menjadi dia, bukan menjadi dirimu sendiri gitu. Di sini bisa jadi pasangan kamu kalau yang bersikap seperti itu gitu, pasangan kamu merasa ya itu bukan sebuah kesalahan gitu loh, karena itu demi kamu gitu, demi mengekspresikan rasa sayangnya dia ya dengan cara itu. Tapi buat kamu itu sudah tidak berlaku gitu. Ini yang sebenarnya akhirnya kamu kayak stand up gitu, terus pick up gitu sama pasangan kamu kalau ini tuh udah gak bisa gitu. Kamu menjadi diri kamu sendiri, dan jangan pakai ego lagi di dalam hubungan ini. Kalian harus istilahnya kamu menyadari kita harus saling gitu, bukan saling kontrol tapi saling mengerti, saling toleransi, kompromi satu sama lain gitu. Karena ini kan sebuah hubungan dua orang dengan pemikiran yang berbeda gitu loh. Jadi harus diciptakan sebuah aturan bersama, bukan sebuah aturan yang menurut satu sisi aja gitu. Jadi ini yang sebenarnya terjadi saat ini, dan maunya kamu adalah kita bisa nggak sih balik lagi gitu, istilahnya bisa romantis lagi, bisa sayang-sayangan lagi, senormalnya aja gitu, sebebasnya aja gitu. Jadi si komitmen yang pernah kalian buat atau komitmen yang sedang kalian jalanin ini, kamu pengennya ini tuh lebih indah lagi gitu. Ya memang ada pilihan di sini, apakah mau terus menerus istilahnya
dalam sebuah hubungan yang banyak aturan atau saling membebaskan di sini. Komitmennya sebenarnya harus diperbarui sebenarnya di hubungan kamu ya. Entah ini yang masih pacaran atau di pernikahan, mungkin di pernikahan lebih gawat lagi ya kan, karena sudah ada ikatan lebih serius lagi gitu, yang memang harus dibicarakannya tuh lebih dalam lagi, lebih kompromi lagi kalau udah di pernikahan. Tapi kalau yang masih pacaran mungkin masih bisa santai ngobrolnya gitu. Jadi aku ngelihatnya di sini kalian dihadapkan sebuah pilihan juga gitu, atau kamu sendiri yang mengajukan nih pilihannya begini, kita mau yang seperti apa sih gitu. Jangan terus-terusan seperti kemarin, kayaknya udah nggak pantas sih gitu. Jadi aku juga ngelihat energi besarnya di mana kamu mulai sadar harga dirimu, istilahnya kasarnya, atau value-nya kamu, nilainya kamu. Kayaknya gue nggak gitu deh gitu, kayaknya gue masih bisa lebih baik gitu, kok gue nggak berkembang ya misalnya gitu. Jadi kamu mulai sadar itu, jadi kamu pengen menampilkan diri kamu versi yang terbaiknya kamu mau gitu. Misalnya kamu sayangin dia atau service atau apapun itu gitu, cuma ya dengan caramu gitu, dengan kepribadianmu, dengan apa yang kamu bisa, dengan apa yang kamu miliki, bukan apa yang dia mau dari kamu gitu, sementara itu bukan kamu gitu. Jadi aku ngelihatnya ini triggernya sebenarnya dari karena kamu merasa kamu punya nilai, iya nggak cuma segitu nilai gue gitu. Jadi ini satu sisi bagus, tapi memang harus dicari jalan keluarnya yang lebih baik lagi, yang lebih tepat lagi. Kenapa? Udah kelamaan gitu kan. Mungkin udah terlalu lama kamu diam, udah terlalu lama kamu nggak sadar, salah menilai bahwa itu satu bentuk perhatian, tapi endingnya adalah kamu merasa ini penjara gue gitu. Jadi kamu lagi merasa mau menjadi diri sendiri gitu. Di sekitarmu, eksternalmu pun melihat kamu sebenarnya biasa aja. Kalian seperti pasangan romantis yang sewajarnya gitu. Tapi mereka nggak tahu baik buruknya di dalam hubungan kamu gitu. Apa yang kamu perbuat mungkin di lingkungan kamu di luar itu melihatnya, wah kamu nurut ya, wah kamu kompak banget, yang satu mau begini yang satu begitu gitu, ngikutin terus apa segala macam. Tapi sebenarnya di dalamnya kamu tidak seperti itu. Jadi ada romantisme, ada kekompakan couple di sini yang memang dipaksakan. Cuma orang melihatnya baik-baik aja loh gitu. Jadi hati-hati kalau kamu akan cerita juga ke orang luar gitu, atau orang terdekat kamu, mereka bisa nggak percaya sama kamu gitu. Atau mereka mungkin akan nyangka kamu tuh berubah ya, kenapa sih, pengaruhnya apa segala macam. Padahal di sini kamu cuma sadar sama value-nya kamu gitu. Kamu punya harga diri, kamu pengen jadi diri kamu sendiri, kamu pengen kebebasan itu gitu. Apapun yang kamu lakukan, berkembang, bertumbuh, belajar apapun gitu, sesuai sama minatnya kamu, passionnya kamu, atau cara-caranya yang memang kamu suka gitu. Nah, ini hati-hati loh, mereka bisa nggak paham sama kamu dan akan melihat perubahan itu. Jadi lingkungan kamu belum tentu support gitu. Jadi hati-hati kalau kamu akan cerita sama orang atau curhat sama keluargamu atau orang-orang terdekatnya kamu cukup harus hati-hati. Tapi di sini nggak ada yang buruk gitu, karena pelan-pelan kamu arah energinya ini akan menemukan kembali sebenarnya pola-polanya kamu, pola-pola berhubungannya kamu, tapi dengan lebih baik gitu. Dan pasangan kamu sebenarnya juga cuma kaget aja gitu kalau ternyata dia salah gitu misalnya. Atau ini vice versa juga, misalnya kamu yang mengontrol selama ini, jadi kamu kaget ternyata, oh gue salah ya gitu, gue nggak ngasih kebebasan ke dia, gue harus dia harus nurutin gue yang begini begini begini. Coba kamu pikirin lagi kalau ini memang kamu yang lakukan gitu. Jadi berikan kebebasan ke pasangan kamu
untuk menjadi dirinya sendiri. Meskipun pacaran, meskipun pernikahan, kita tetap menjadi diri sendiri gitu. Kita tetap punya dunia kita sendiri gitu. Misalnya kamu dengan profesi apa, pasangan kamu profesinya apa, mereka tetap punya dunianya sendiri, pergaulannya sendiri. Jadi itu yang nggak bisa kita kontrol gitu. Kalau misalnya di dalam rumah atau ketika berdua, oke, itu aturan kita berdua gitu. Cuma kalau sendiri-sendiri, di mana kamu lagi tidak bersama dia, yaitu dunianya sendiri. Mereka juga pantas untuk berteman, bergaul, apapun itu, menjalankan hobinya misalnya gitu ya. Sudah, kasih kebebasannya, impiannya untuk mengejar impian. Kamu pun pasti punya impian gitu. Jadi biarkan semuanya sebebas-bebasnya gitu, tapi memang ada aturan yang harus ditaati bersama. Rasanya itu lebih mudah gitu, akan lebih menyenangkan lah hubungannya, akan lebih berwarna lah di situ hubungannya, asal egonya diturunin semua dulu ketika ngobrol. Nantinya akan menemukan sebuah pola percintaan yang baru yang mungkin lebih nyaman lagi buat kamu. Nggak ada yang bohong, nggak ada yang mendem gitu, yang semuanya tuh serba jujur, serba terbuka. Mungkin akan perlu penyesuaian kembali, tapi it's okay, kamu bisa jalanin itu. Aku rasa ini juga akibat, sebenarnya yang terjadi adalah akibat dari sebenarnya pola-pola yang pernah kamu pelajarin dari keluarga kamu gitu. Jadi kita nggak sepenuhnya menyalahkan atau kita tidak sepenuhnya membenarkan gitu pola-pola yang ternyata kita terima itu tidak baik atau tidak relevan lah untuk di zamannya kita gitu. Kalau orang tua dulu oke-oke aja gitu, dikasih aturan ABC sama pasangannya, tapi ternyata di zaman sekarang nggak bisa gitu. Jadi ini harus kamu sadarin dulu, apakah pola kamu, apakah pemikiran kamu memang berasal dari tradisi keluarga atau didikan keluarga. Kamu tentuin dulu gitu. Kalau emang iya, benerin, kamu toh punya pemikirannya sendiri, zamannya juga sudah beda, kamu juga punya pasangan yang dengan kepribadian yang beda, dan apapun yang terjadi maafkan dan pelajari aja gitu. Saatnya belajar, saatnya memaafkan, gak ada yang perlu disalahin, gak harus merasa bersalah banget gitu. Karena nggak sepenuhnya salah kamu, itu kan memang sebuah pola yang tercipta begitu aja tanpa kita sadarin gitu. Tapi kalau memang butuh perbaikan, ya benerin, maafin aja semuanya, ego-egonya turunin, karena aku ngeliat di sini perubahannya ke arah yang lebih baik kok. Jadi ya udah, jangan takut, don't worry, be happy. Oke, Pisces, semoga resonate buat kamu. Thank you for watching, see you in the next video.